Teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bab 6. Topik yang akan kita bahas adalah kelestarian massa. Kelestarian massa di sini menyatakan bahwa massa dari suatu sistem yang bergerak di dalam aliran fluida adalah tetap. Di sini misalnya massanya ini dilambangkan oleh huruf M besar ini ya. Maka kita bisa tuliskan persamaan matematikanya bahwa perubahan dari massa sistem itu yang bergerak ini terhadap waktu itu sama dengan 0. Artinya massa dari sistem yang bergerak dalam aliran fluida tersebut adalah tetap. Kalau kita representasikan persamaan ini ke dalam bentuk volume atur, ya volume atur ini berarti tinjauan kita adalah volume yang tetap tertentu, yang tidak bergerak ya. Nah, kalau kita ubah persamaan dm besar sis itu dari sistem dibagi dt sama dengan 0 dalam bentuk volume atur, maka kita akan dapatkan persamaan 6.16. Saya kira kita telah bahas persamaan ini, jadi konversi dari persamaan ini ke sini itu di bab 4 ya. Nah, ini sekarang kita mempunyai dua suku di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Suku yang pertama, ini Anda lihat di sini, D per dt, D-nya itu dalam huruf Yunani, artinya itu dia parsial ya. Integral CV itu singkatan dari kontrol volume, jadi volume atur, volume tetap. Rho kali dV, V-nya ini V volume ya, ada tanda garis horizontal. Nah, suku ini itu menyatakan perubahan massa dari volume atur tersebut terhadap waktu. Kemudian suku yang kedua, Anda lihat ini, dia integral sepanjang CS. CS itu kontrol surface ya, jadi itu permukaan dari volume aturnya, kali rho, massa jenis, kali V. V di sini adalah kecepatan ya, ini kecepatan. Kalikan dot dari vektor satuan N, dA. Nah, suku kedua ini dia menyatakan jumlah net dari laju aliran massa yang keluar maupun masuk dari volume atur melewati permukaannya. Makanya integralnya ini dia akan sepanjang permukaan dari volume atur sama dengan 0. Nah, persamaan 6.19 ini disebut juga sebagai persamaan kontinuitas. Ya, di situ Anda bisa lihat bahwa perubahan dari massa suatu volume atur ditambah dengan laju aliran massa net ya, net bersih yang masuk maupun yang keluar itu sama dengan 0. Terjemahan bebasnya atau mudahnya itu misalnya gini ya, Anda mempunyai suatu volume atur, volumenya tertentu. Kalau misalnya yang masuk 2, yang keluar hanya 1, maka perubahan massa di dalam volume atur itu adalah 1 per satuan waktu. Ya, artinya di sebelah kiri ini dia mempunyai positif 1, yang sebelah kanan dia negatif 1. Sehingga kalau dijumlahkan 0. Berikutnya adalah bentuk diferensialnya. Persamaan 6.19-nya saya taruh di bagian kanan atas ini ya. Nah, misalnya kita mempunyai volume atur ya, bentuknya kubus, kubusnya kecil terus dia diam. Nah, skemanya tunjukkan oleh ini ya. Kubusnya kecil terus ukurannya itu dilambangkan oleh itu delta, delta X kali delta Y kali delta Z. Terus pada titik tengah dari kubus itu dia mempunyai massa jenis rho. Terus kecepatannya itu dia mempunyai kecepatan UV dan W. Ini kecepatan searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, balik lagi ke persamaan 6.19. Kalau kita integralkan suku pertama, yaitu yang paling kiri, jadi D per dt, integralnya sepanjang volume aturnya, rho kali dV. Itu kalau Anda aplikasikan ke kubus yang kecil ini, maka kita akan mendapatkan ini. Ya. Kita
mendapatkan persamaan 6.20. d rho per dt kali dimensi dari kubusnya itu, ya, karena dv volume dari kubus itu kan delta x kali delta y kali delta z, ya, persamaan 6.20. Berikutnya, kalau kita lakukan hal yang sama, ya, di sini kita sekarang fokusnya ke laju aliran massa yang melewati permukaan elemen. Itu kita bisa hitung laju aliran massanya pada tiap-tiap sumbunya, ya. Jadi ada 3 arah, ini kan 3 dimensi kan, ada arah x, y, dan z. Nah, di gambar yang di sini ini tunjukkan untuk laju aliran massa pada arah sumbu x. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di skemanya, di bagian tengah itu dia rho kali u. Nah, di sini kita menggunakan bantuan deret Taylor, ya, untuk mendapatkan berapa nilainya kalau dia pada jarak delta x dibagi 2, yaitu di sisi sebelah sini, ya. Kemudian dengan bantuan deret Taylor juga kita ingin tahu berapa laju aliran massa di bagian di sini, ya, itu. Nah, bisa lihat di sini kalau kita asumsikan menggunakan deret Taylor terus linier seperti skema tunjukkan di sini, ya, sebelah kiri tengah itu. Jadi kalau kita punya rho kali u, maka untuk posisi yang di sini itu kita dapatkan ini sebelah kiri, nanti kita dapatkan ini kalau kita gunakan deret Taylor, ya. Nah, untuk yang sebelah kanan itu kita akan dapatkan suku ini. Nah, jadi rho kali u untuk permukaan pada x ditambah delta x bagi 2, jadi yang saya arsir warna biru itu, maka kita akan dapatkan persamaan 6.21. Ya. Sementara untuk laju aliran massa pada permukaan di sebelah kiri, ya, jadi posisinya ini, posisinya x minus delta x bagi 2, dengan bantuan deret Taylor kita akan dapatkan persamaan 6.22. Nah, jadi kita sudah mendapatkan persamaan 6.20, 6.21 dan 6.22 untuk laju aliran massanya, maka bisa kita gabungkan, ya. Nah, di sini kalau kita tuliskan lagi laju aliran massa bersih arah x, ya, ini berarti laju aliran massa, ya, ini yang keluar dari atau laju aliran massa yang keluar, ya, betul, itu pada arah sumbu x, ya, itu kita bisa hitung netnya. Nah, di sini adalah laju aliran massa yang melewati permukaan x ditambah delta x per 2 dikurangi dengan laju aliran massa yang di permukaan sebelah kiri, yaitu pada posisi x minus delta x dibagi 2. Nah, kita dapatkan sama 6.23. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa hitung laju aliran massa bersih pada arah sumbu y dan sumbu z. Kita dapatkan persamaan 6.24 dan 6.25. Ya, Anda lihat polanya kan sama kan, jadi laju aliran bersihnya kalau sumbu x berarti d rho u per dx kali delta x, delta y, delta z. Kalau untuk arah sumbu y itu d rho v, ya, v itu kecepatan arah sumbu y per dy kali delta x, delta y, delta z. Ya, ini untuk yang arah sumbu z. Nah, sekarang laju aliran bersih arah x, y, z, ya, kalau kita gabungkan masing-masing, ya, kita gabungkan terus kita bagi dengan volumenya. Jadi masing-masing suku dari persamaan yang di slide sebelumnya kita bagi dengan delta x kali delta y kali delta z, kita akan mendapatkan persamaan 6.27. Ya. Ini juga persamaan kontinuitas dalam bentuk diferensial, ya. Jadi d rho per dt ditambah d rho u per dx ditambah d rho v per dy dan seterusnya sama dengan 0.
Nah, persamaan 6.27 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk vektor. Ya, bentuknya ini persamaan 6.28. Ya, kalau Anda sudah lupa, review lagi di slide sebelumnya. Kalau Anda punya tanda seperti ini, terus ada dotnya, itu gradien ya. Jadi d rho per dt plus gradien dengan perkalian dot rho kali v. V-nya ini pakai huruf tebal ini karena dia vektor ya. Vektor yang menyatakan vektor dalam tiga arah yang mempunyai komponen u, v, dan w. Nah, ini suku ini itu sama dengan ini tiga suku yang ini. Nah, kalau alirannya kompresibel dan steady, ya, nah, steady itu artinya tidak ada parameter yang berubah dengan waktu. Artinya d rho per dt ini dia 0. Nah, kalau sekali lagi kalau ada yang kompresibel, steady, maka suku yang saya lingkari warna hitam itu drop out, hilang, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Atau kalau kita tulis dalam bentuk diferensialnya, persamaan 6.29 ini adalah untuk aliran kompresibel dan steady. Berikutnya, ya, di persamaan 627 ini persamaan, sekali lagi persamaan kontinuitas dalam bentuk diferensial untuk kasus inkompresibel ya dan tentunya steady ya, maka rho-nya akan konstan ya, rho-nya konstan, maka bisa kita hilangkan. Nah, dari persamaan 6.29 di slide sebelumnya kita akan dapatkan persamaan 6.30 ya. Sekali lagi kalau inkompresibel kan massa jenisnya konstan. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk diferensial kita dapatkan persamaan 6.31. Sekali lagi ini persamaan 6.31 adalah persamaan kontinuitas untuk kondisi steady, maka tidak ada suku dengan dt waktu, dan inkompresibel. Kompresibel massa jenisnya konstan, bisa keluar dari tanda gradiennya atau keluar dari tanda turunannya, terus kita masing-masing dari row-nya bisa kita hilangkan, maka kita dapatkan persamaan 6.31 ya. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini ya. Di sini diberikan komponen kecepatan ya untuk suatu aliran steady incompressible, itu ditunjukkan oleh ini ya, bahwa untuk kecepatan U itu dia direpresentasikan oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Yang V itu sama dengan XY ditambah YZ ditambah Z. Sementara W-nya itu ditanyakan. Nah, di sini adalah tentukan bentuk dari W ya, supaya persamaan kontinuitasnya terpenuhi ya. Nah, di sini kita ditunjukkan di statementnya bahwa alirannya incompressible dan steady. Nah, untuk aliran incompressible dan steady maka persamaannya ini. Nah, dengan menggunakan persamaan ini kita diminta untuk menentukan persamaan dari kecepatan, komponen kecepatan arah sumbu Z atau W. Nah, dari persamaan U dan V itu kalau kita misalnya U kita turunkan terhadap X ya, maka kita dapatkan ini du per dx sama dengan 2x ya. Kemudian untuk dv per dy ya, kita dapatkan ini ya, jadi ada turunkan v-nya terhadap y ya. Kalau turunkan terhadap y maka turunan dari xy berarti tinggal x, turunan dari yz tinggal y, turunan dari z-nya ya 0 ya gitu. Nah, sekarang setelah kita dapatkan du per dx dan dv per dy, kita substitusikan ke persamaan ini untuk mendapatkan nanti nilai dari dw per dz. Nah, kita dapatkan ini. dw per dz ini untuk mendapatkan w-nya ya kita integralkan ya, maka akan diperoleh ini. Ya.
Kalau Anda sudah agak rada-rada lupa dengan integral dan seterusnya, silahkan review kalkulus ya atau matematika teknik ya. Bagaimana kalau kita mempunyai koordinat polar silinder ya. Jadi kita ingin tahu bagaimana bentuk persamaan kontinuitasnya kalau diaplikasikan pada koordinat polar silinder. Nah, koordinat polar silinder ini bisa juga kita pakai kalau misalnya domainnya itu konsentrik terhadap sumbu. Misalnya kita mempunyai pipa konsentrik, nah, kita mungkin lebih mudah menggunakan koordinat sistem polar dibanding koordinat kartesian. Ya. Nah, di sini kita mempunyai skema di sini. Kita mempunyai titik. Tunjukkan di sini ya, ini titiknya. Terus kalau kita aplikasikan sistem koordinat polar silinder, maka kecepatan pada titik tersebut ya, titik P ya ini ya, itu dia bisa diformulasikan mengikuti persamaan 6.32. Jadi VR kali ER ya, ER itu vektor satuan yang arah radial ya. Arah radialnya ini juga ini. Kemudian ditambah V theta ya. V theta ini adalah kecepatan searah ini, sumbu ini. Sudut ini ya. Terus ditambah VZ kali EZ ya. Z-nya mengikuti ini. Sumbu Z-nya ini ya. Nah, bentuk persamaan kontinuitas bentuk diferensial dari persamaan kontinuitas di koordinat polar silinder itu nanti kita akan dapatkan persamaan 6.33. Bagaimana mendapatkannya? Prosesnya persis sama. Saat kita menurunkan persamaan kontinuitas dalam bentuk diferensial di sistem kartesian. Nah, kita bisa variasi bentuk dari 633 ini mengikuti kondisi alirannya. Kalau misalnya alirannya compressible steady, maka suku ini dia hilang. Kita akan dapatkan persamaan 6.34. Nah, kalau alirannya steady dan incompressible, sehingga rho-nya bisa kita drop out, kita akan dapatkan persamaan 6.35. Ya. Balik lagi ke persamaan 33, ini dia juga sama kalau untuk menerjemahkan dari arti dari masing-masing suku ini ya. Nah, suku yang sebelah kiri sendiri ini menunjukkan laju perubahan massa di dalam volume atur. Nah, yang suku di sini ini menunjukkan laju aliran massa masuk dan keluar arah radial, arah sudut theta, dan arah Z. Ya. Berikutnya adalah fungsi arus atau stream function. Ya. Untuk aliran incompressible steady 2 dimensi, nah ini penyederhanaan lagi dari persamaan 6.31 yang saya taruh di kanan atas ini. Kanan atas ini kan persamaan kontinuitas untuk incompressible steady dan 3 dimensi. Ya. Kalau 2 dimensi, berarti kita hanya punya 2 arah, 2 sumbu. Misalnya kalau kita drop Z, berarti kita punya sumbu X dan sumbu Y. Jadi, kalau 6.31 ini kita sederhanakan, maka kita hanya mendapatkan 2 suku. Suku DU per DX ditambah DV per DY. Persamaan 6.36. Ya, ini persamaan 6.36 adalah persamaan kontinuitas untuk aliran incompressible steady 2 dimensi. Nah, sekarang kalau kita mendefinisikan suatu fungsi ya, fungsi ini nanti disebut sebagai fungsi arus. Nah, kita gunakan lambang ini, omega, yang dia merupakan fungsi dari X dan Y, yakni 2 dimensi. Nah, sekali lagi kalau kita definisikan suatu fungsi, fungsinya disebut fungsi arus, omega, yang menghubungkan kecepatan-kecepatan, ya, sehingga kita punya
persamaan 6.37 ya, di mana U itu dia merupakan turunan dari omega terhadap Y, dan V-nya itu negatif turunan omega terhadap X ya. Nah, kalau kita tuliskan atau kita gambarkan skemanya, itu kita dapatkan ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya vektor V, V-nya itu terdiri atas komponen U. V ini V huruf besar ya. Nah, itu terdiri atas komponen U kecil dan V kecil. Nah, V itu kan sama dengan U plus V. Nah, kita bisa tuliskan U itu dia sebagai d omega per dy, V-nya sebagai negatif d omega per dx ya. Ini pengandaian ya, pengandaian suatu fungsi arus. Maka ya, kalau kita mempunyai persamaan seperti ini, nah, korelasi 6.37 ini kalau kita substitusikan ke persamaan 6.36 ya, persamaan 6.36, maka kita akan mendapatkan verifikasi ya bahwa du per dx itu u-nya kita ganti dengan ini ya, kita dapatkan ini ya. Kemudian dv per dy, v-nya kita ganti dengan ini, maka kita dapatkan ini. Maka kalau kita sederhanakan, kita dapatkan persamaan ini. Nah, yang menguntungkan dari fungsi arus ini bahwa kita sekarang hanya punya satu variabel omega itu. Ya. Kalau persamaan 6.36 kan kita mempunyai dua variabel, U dan V. Ya. Keuntungan lain dari penggunaan fungsi arus ini adalah bahwa garis-garis dengan nilai omega konstan itu dia merupakan garis arus atau streamline. Ya, kalau Anda review lagi di bab sebelumnya ketika kita membahas garis arus, garis jejak ya, streamline, straight line, path line ya, itu bahwa garis arus itu adalah garis di mana kecepatannya merupakan tangensial dari garis tersebut ya. Ini tunjukkan oleh gambar ini streamline ya, kecepatannya adalah tangensial dari garis tersebut. Ini juga ya. Nah, slope pada setiap titik sepanjang streamline itu maka dia merupakan ini ya, slope-nya kan dy per dx ya. Kalau Anda lihat di gambarnya situ ya, y-nya itu sumbu vertikal, x-nya sumbu horizontal, slope-nya ya berarti kantangannya ya, berarti sisi depan dibagi dengan sisi samping, jadi dy dibagi dx atau ini u dibagi v. Nah, perubahan nilai omega saat bergerak dari titik xy ke titik x plus dx, y plus dy itu dia sebesar d omega ini. Nah, demikian ini kalau kita breakdown itu kita dapatkan ini, yaitu d per dx turunan parsial omega terhadap x kalikan dx tambah turunan parsialnya terhadap y dikali dy. Nah, dari formulasi fungsi arus bahwa d omega per dx itu kan minus v, sementara d omega per dy itu u. Ya, kita dapatkan ini. Ini menyatakan perubahan dari nilai omega saat bergerak dari tx, y ke titik x plus dx, y per dy. Nah, sepanjang garis dengan omega konstan, maka di omeganya otomatis 0 ya, sehingga persamaan sebelumnya ya, ini ya, persamaan sebelumnya ini saya tunjukkan di atas, maka dia nilainya 0. Nah, nilainya 0 artinya apa? dy per dx-nya itu sama dengan v per u. Nah, ini kan tadi kita dapatkan juga dari persamaan garis arus. Nah, makanya bahwa garis dengan omega konstan itu dia merupakan garis arus juga atau streamline. Nah, perubahan omega itu dia berhubungan dengan laju aliran volumetrik ya. Kita lihat ini di bawah ini. Misalnya suatu aliran seperti tunjukkan di gambar sebelah kanan ya. Ini kita mempunyai dua garis omega, satunya bernilai omega, duanya bernilai omega plus dx ya.
Nah, dq-nya itu merupakan laju aliran. Ini dq, bukan laju aliran. Nah, aliran yang lewat AC, lewat segmen garis AC, itu kan dibalance dengan aliran yang lewat segmen AB plus aliran yang melewati segmen BC. Nah, di situ kita dapatkan bahwa dq-nya itu sama dengan UDY, ya, yang melewati segmen AB kan ini. Melewati segmen AB, terus ini melewati segmen DY. Ya. Itu kan kecepatan arah bawah, terus sepanjang itu garis ini. Sementara yang laju aliran melewati segmen BC itu kan kecepatannya dikalikan dengan ini, panjang segmennya. Nah, sebenarnya kita kalikan dengan luasan, tapi luasannya kan nilainya 1. Kita anggap nilainya 1 yang menuju ke dalam, jadi menembus ke screen-nya. Nah, kita dapatkan ini, bahwa dq itu sama dengan UDY minus V dx. Nah, kita tuliskan bahwa kita bisa ganti U-nya itu sebagai ini, sementara minus V-nya itu kan d omega per dx. Ya, kita dapatkan persamaan 6.38. Persamaan 6.38-nya saya tunjukkan lagi di bagian kanan atas ini. Nah, suku di bagian kanan dari persamaan 6.38 ini kan dia sama dengan d omega. Nah, makanya dq sama dengan d omega. Nah, laju aliran volumetric Q di antara dua garis arus, ya, misalnya garis arus omega 1 dan omega 2, ini tunjukkan skemanya di sini. Nah, ini. Maka nilainya ya bisa kita integralkan dari d omega, dari omega 1 ke omega 2. Nah, kalau kita integralkan ya berarti sama dengan omega 2 minus omega 1. Nah, makanya nilai relatif omega 1 terhadap omega 2 itu dia menentukan arah. Nah, kasus pertama, kalau misalnya omega 2-nya lebih besar dibanding omega 1, maka Q-nya positif, sehingga Anda lihat di sini alirannya ke kanan. Nah, sebaliknya, kalau omega 2 lebih kecil dibanding omega 1, berarti Q-nya kan negatif, maka dia alirannya ke kiri. Bagaimana kalau kita mempunyai sistem koordinat silinder? Nah, misalnya kita mempunyai sistem koordinat silinder, aliran inkompresibel, ya, terus 2 dimensi, maka kita dapatkan ini persamaan 6.41 2 dimensi. Di sini yang kita drop adalah z-nya, maka kita mempunyai dimensi r sama dimensi theta ini. Ya. Nah, nanti kalau kita mempunyai sistem koordinat silinder 2 dimensi untuk incompressible steady, maka bentuk dari fungsi arusnya itu ditunjukkan oleh persamaan 6.42. Nah, ini bahwa VR itu sama dengan 1/r d omega per d theta, kemudian V theta-nya itu sama dengan minus d omega per dr. Nah, proses penurunan sama dengan ketika kita melihat fungsi arus untuk sistem koordinat kartesian. Nah, ini adalah representasi dari kecepatannya, ya. Komponen kecepatan di sini V huruf besar, dia akan sama dengan V theta ditambah VR. Lah, V theta sama VR-nya itu dirumuskan oleh persamaan 6.42. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Komponen kecepatan dari suatu aliran steady incompressible 2 dimensi diberikan di sini bahwa U sama dengan 2Y, V-nya sama dengan 4X. Pertama, tentukan fungsi arus, ya, fungsi arusnya. Terus yang kedua, tunjukkan dalam suatu sketsa beberapa garis arus, ya. Kita lihat. Nah, dari statement contoh soal tadi ketahui bahwa U-nya sama dengan 2Y, V-nya sama dengan 4X. Dari fungsi arus sama 6.37 diketahui bahwa U kan sama dengan d omega per dy. V-nya itu sama dengan minus d omega per dx. Maka
d omega per d sama dengan 2y, sementara minus d omega per dx sama dengan 4y. Nah, persamaan pertama ini kalau kita integralkan ya, jadi d-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi d omega sama dengan 2y dy. Kalau kita integralkan, kita akan dapatkan persamaan ini. Ya, f1 ini fungsi bebas ya, fungsi bebas dia terhadap x ya. Karena apa? Omega itu kan fungsi dari x dan y. Nah, kita sudah punya fungsi y di sini, maka f1-nya berarti fungsi terhadap parameter x ya. Kemudian persamaan yang kedua itu minus d omega per dx sama dengan 4x. Kalau kita integralkan, maka kita akan mendapatkan ini. Omega sama dengan minus 2x kuadrat plus f2y ya. Nah, f2y-nya ya itu fungsi bebas. Kemudian karena kita sudah mempunyai fungsi terhadap x di sebelah kiri, maka di sini dia fungsi terhadap y. Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin menentukan nilai omeganya supaya terpenuhi, ya kedua persamaan hasil integrasi ini kita gabungkan, ya kita gabungkan, maka kita dapatkan ini. Ya, supaya apa? Supaya bahwa d omega per dy sama dengan 2y dan minus d omega per dx sama dengan 4x itu terpenuhi, ya kedua hasil dari integral ini kita gabungkan. Nah, hasilnya ini. Ya. Nah, C-nya itu konstanta bebas. Ya. Nah, C-nya pun juga bisa kita set sama dengan 0, ya, sehingga kita dapatkan ini, bahwa omega sama dengan minus 2x kuadrat plus y kuadrat. Ya, untuk membuktikannya, Anda turunkan, misalnya omega turunkan terhadap x, hasilnya harus minus 4x. Ya. Kemudian kalau omega diturunkan terhadap y, hasilnya harus 2y. Ya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan fungsi arus ini, maka kita bisa gambarkan sketsa dari garis arusnya. Nah, di sini kita set omeganya konstan ya, omeganya konstan, terus C-nya kita set 0. Maka pertama, kalau omeganya kita set 0, maka kita dapatkan ini. Ya. Kita dapatkan itu. Nah, untuk omega sama dengan 0, kalau itu Anda gambar ya, nanti Anda mendapatkan ini, garis ini, omega sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa set omega untuk nilai yang lainnya. Ya, misalnya bisa Anda set arbitrary ya, gitu. Nah, nanti kalau kita gambarkan, maka kita akan mendapatkan garis-garis arus ya. Garis arus ini merupakan garis yang dibentuk oleh persamaan dengan omega konstan. Anda akan dapatkan ini. Ini adalah sketsa dari garis arusnya.